Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Harus selalu disadari dan dimengerti bahwa sebanyak apapun yang kita berikan, sesering apapun kita melibatkan diri untuk memperjuangkan agama ini, walaupun merasa sudah banyak berkorban, telah lama berjuang, itu masih belum seberapa dengan yang diberikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Banyak-banyaklah dan sering-seringlah kita membaca sejarah para sahabat, dan tentunya juga jangan terlupa sering-sering dan banyak-banyak membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar satu, tidak merasa sendiri, tidak cepat putus asa, tidak merasa dibebani oleh tugas yang di luar batas kemampuan. Karena ternyata kita masih belum apa-apa dan masih belum seberapa dibandingkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Sehingga terbitlah semangat untuk mengikuti dan menyamai mereka sebisa-bisanya, walaupun tidak akan bisa, tapi paling tidak sedekat-dekatnya. Karena memang kita terpaut jauh dari mereka. Sudah banyak yang dilakukan, tapi kalau dibandingkan dengan yang sudah dilakukan oleh para sahabat, itu tadi terpautnya jauh sekali. Gak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak muncul sikap takabur, merasa hebat, merasa sudah banyak berbuat, sering menyumbang. Jangan sampai sikap-sikap takabur dan sombong itu muncul. Kenapa? Ya dengan membaca perjuangan para sahabat, perjuangannya Nabi Muhammad SAW tentu. Sekali lagi ternyata kita masih belum apa-apa, kok mau sombong. Seujung kukunya pun belum bisa, apalagi semua. Dan mereka sudah membuktikan, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mereka sudah membuktikan berjuang sampai titik akhir. Sementara kita akan bertahan sampai kapan? Sementara kita tidak ada jaminan akan tetap terus bertahan, sehingga tidak ada alasan untuk sombong, tidak terbuka celah untuk tinggi hati dan angkuh. Tetaplah merendah, penuh semangat untuk berta'awun, berdakwah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan riwayat tentang sahabat Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu
jilid 1 halaman 319. Dari Kharijah ibni Zaid bin Thabit an abihi, dari ayahnya sahabat Zaid bin Thabit, qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'd bin Rabi'. Selesai perang Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta saya, memberikan perintah untuk mencari Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu, karena tidak terlihat. Ya, selesai peperangan, kaum muslimin berkumpul, yang luka-luka dirawat, yang sudah meninggal yang gugur kemudian diperhatikan. Pasukan musuh sudah jauh mundur. Sa'ad ibn Rabi' termasuk yang tidak terlihat saat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya Zaid bin Thabit mencari. Faqala li in ra'aitahu faqra'hu minnis salam. Pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, nanti kalau ketemu sampaikan salamku untuknya. Wa qul lahu, tolong juga sampaikan kepadanya, yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduk. Rasulullah menanyakan apa yang sedang engkau rasakan. Fatuftu bainal qatla. Sahabat Zaid bin Thabit kemudian keliling mencari di antara yang luka-luka, mencari di antara yang sedang dirawat, sampai kemudian mencari di antara jenazah-jenazah sahabat yang sudah meninggal dunia. Fa asabtuhu wa huwa fi akhir ramaqin. Zaid bin Thabit melanjutkan cerita, saya sempat bertemu dengan Sa'ad bin Rabi' beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Wa bihi sab'una darbatan fa akhbartuhu. Tubuhnya itu ditemukan kurang lebih 70 luka. 70 luka. Fa akhbartuhu. Lalu segera saya sampaikan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, Nabi Muhammad mengucapkan salam dan menanyakan, apa yang sedang engkau rasakan? Faqala, Sa'ad ibn Rabi' menjawab, ala Rasulillahi assalamu alaik. Sahabat Sa'ad ibn Rabi' menjawab salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, tolong sampaikan pesan saya, ya Rasulullah, ajidu rihal jannah. Wahai Rasulullah, aku mencium aroma wangi surga. Wa kulli qaumi al-ansar, sampaikan juga untuk kaumku, kaum Ansar, la udhra lakum indallahi in khulisa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatruf. Qala wa fadat nafsuhu radhiyallahu anhu. Sampaikan juga pesan saya untuk kaumku, kaum Ansar, tidak ada uzur untuk kalian, tidak ada alasan yang diterima oleh Allah buat kalian bila Rasulullah SAW dicelakai sementara masih ada di antara kalian yang hidup. Nah, setelah mengucapkan pesan-pesan itu, sahabat Sa'ad ibn Rabi' meninggal dunia radhiyallahu anhu. Nah, ini teladan buat kita bahwa semangat untuk beribadah, semangat berdakwah, semangat berta'awun, semangat beramal saleh. Memang fase yang paling berat adalah merawat dan menjaganya, istiqomah itu. Teladan kita siapa? Mereka, para sahabat dan para pengikutnya, pengikut-pengikut yang baik mestinya. Mereka sabar itu untuk berjuang sampai meninggal dunia.
Sekali lagi nggak bisa kan dibandingkan apa yang kita lakukan dan dilakukan para sahabat waktu itu. Resikonya berbeda. Resiko yang kita hadapi sekarang masih sangat amat ringan. Resiko kita untuk bertahun apa? Capek. Itu saja sebenarnya. Atau mungkin mengeluarkan biaya. Karena kita juga tidak ingin menjadi beban. Akhirnya semua kita biaya sendiri. Naik motor, naik mobil, makan, minum, udahlah biaya sendiri saja. Resikonya kan itu saja kan. Dan resiko-resiko lain yang terbilang kecil, tapi semangat memang yang membedakan. Mereka para sahabat dengan resiko dan konsekuensi sampai kemudian meninggal dunia, mereka semangat berbuat. Mereka terus melakukan kebaikan, tidak bimbang dan tidak ragu. Katanya salafi. Salafi itu artinya mengikuti jejak salaf. Katanya salafi berarti harus mencontoh kaum salaf. Sahabat-sahabat Nabi adalah generasi salaf yang pertama. Mereka sudah mencontohkan untuk kita bertahan hingga akhir. Maka siapapun yang menyatakan dirinya salafi, ya berusahalah untuk meniru mereka. Bertahan, sabar sampai akhir, sampai meninggal dunia. Sehingga berdakwah itu tidak ada pensiunnya. Berdakwah itu tidak ada istilah resign atau mengundurkan diri. Berdakwah itu tidak ada urusan libur ataupun cuti. Berdakwah itu terus-menerus dilakukan. Ini bukan aktivitas duniawi. Ini bukan bekerja. Ini beribadah. Padahal perintah ibadah itu harus dilakukan sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap teruslah engkau beribadah kepada Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu datang pada dirimu. Jadi tidak ada istilah ya kami sudah tua, kami cukup merestui saja biar yang muda-muda. Oh, tidak ada istilah seperti itu. Yang tua, yang muda berjuang bersama-sama. Yang tua memberikan contoh, yang muda jangan mau ketinggalan. Yang tua ada di baris depan, yang muda segera susul di baris depan. Yang muda dan yang tua saling mendukung dan menguatkan. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Contohnya Sa'ad bin Rabi' ini. Sampai meninggal dunia kan masih juga memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya pesan saya kepada masyarakat Ansor, jangan sampai Rasulullah itu dicelakai oleh siapapun. Sementara masih ada di antara kalian yang hidup dan bisa berbuat, bisa membela. Sahabat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita zaman sekarang, misalkan ya, kalau kita lanjutkan mengambil contoh pada sesi yang pertama tadi, pembangunan masjid, perluasan. Tadi selesai taklim sore saya sempat keluar, saya lihat saya kira masih tanah lapang, saya kira lahan kosong. Ternyata sudah cukup jauh melangkah. Ya, jangan berhenti melangkahnya. Ya kan? Tadi saya tanya pada salah satu ikhwan di situ, ada kerja baktinya nggak? Oh ada, alhamdulillah jazakumullah khairan.
Jangan kemudian mengatakan kan sudah ada tukang, katong subayar. Jangan, ini pahala ini terpampang di depan mata. Jaraknya tidak jauh, hanya beberapa ratus meter. Yang kilometer menggunakan kendaraan pun bisa tiba di sini. Yang dikerjakan kan banyak ini sebenarnya. Merapikan, menata, memindahkan, ya kan? Tembok itu baru dilepol, masih belum diaci. Setelah diaci ada kegiatan ngecat. Lantai finishing. Perlu dipasang keramik. Oh, tidak ada ikhwan yang bisa pasang keramik, harus tukang. Ya sudah, ngerik pasir. Dari pasir yang dibeli terus diiring jadi pasir-pasir yang halus, menempatkan semen, merapikan kayu, nganyam besi. Banyak pekerjaan itu, banyak. Ya, pekerjaan. Walhamdulillah jazakumullah khairan kalau memang sudah dilakukan dan digerakkan yang seperti itu. Tiap malam lah kerja bakti, setengah jam. Tapi coba setengah jam itu kalau dilakukan selama 1 tahun terus menerus, hasilnya kan luar biasa juga ini. Tidak ada paksaan, tidak usah sindir-sindiran. Ini ikhwan jarang datang, ikhwan ini pamala semua, ini ikhwan ini maunya tinggal di rumah saja. Tidak usah. Yang penting ada panitia pembangunan mengumumkan tiap malam selesai salat isya, setengah jam kita gunakan kerja bakti. Di depan ada beberapa pekerjaan. Panitia membuat list yang akan kita kerjakan malam ini. Yang datang 2 orang jalan, yang datang 3 orang jalan, yang datang 4 orang apalagi jalan, yang datang cuma 1 orang nggak mungkin. Minimal 2 lah. Itu coba kalau kita punya prinsip dan cara berpikir seperti itu, cepat. Apalagi kalau kemudian betul-betul dikoordinir. Betul-betul dikoordinir. Di beberapa tempat pondok kita di Jawa ada, subhanallah, orang-orang yang Allah beri kelebihan dalam hal penataan dan manajemen seperti ini. Tukang kerja. Dan sudah dari awal disampaikan kepada tukang-tukang itu bahwa proyek ini bukan proyek pribadi. Proyek ini bukan untuk cari keuntungan dan bisnis. Jadi sampean kerja, tapi nanti teman-teman saya juga ikut membantu kerja bakti. Jadi jangan sakit hati. Jangan merasa bagaimana. Itu dari awal sudah disampaikan kepada tukang-tukangnya. Karena kalau tidak disampaikan, tukangnya bisa tersinggung kan. Dia hari ini kerjakan dari pagi sampai sore, malamnya dilanjutkan sama ikhwan-ikhwan, besoknya pagi loh, kok kayak gini? Bisa tersinggung. Tapi coba dikomunikasikan dari awal. Sejak pertama, ini bukan cari uang. Ini bukan bisnis ini, membangun tempat ibadah. Jadi panjenengan para tukang ingkang kula hormati lan ingkang kula tresnani, ya kan? Pakai bahasa Jawa halus kan. Mungkin tukangnya orang Jawa toh. Ini pokoknya kita kerjakan sama-sama. Jadi jangan merasa bagaimana-mana, jangan merasa terus pekerjaannya tidak dihargai, bukan. Nah, tapi banyak teman-teman kita juga yang ingin membantu. Mereka bisanya dengan tenaga dan waktu. Udah. Ada saya kenal satu ikhwan, nggak usah saya sebut, di Jawa sana. Itu punya talenta di situ. Ditunjuk sebagai koordinator pembangunan, rajin buat list, ditulis di papan gitu. Meskipun dia nggak datang, ikhwan yang hari itu kerja bakti nggak akan bingung mau ngapain. Dalam 1 bulan wali-wali santri kena semua itu. Paling nggak dalam 1 bulan sekali ikut kerja bakti. Per hari 4 orang, 5 orang dirutinkan. Kalau 1 hari 4 orang berarti 1 bulan berapa orang? Antum yang hitungan yang sebut. Berapa? 4 kali 30 100. Cukup 120 orang. Bahkan lebih dari 120. 1 malam 4 orang, 1 malam 4 orang. Apa yang dikerjakan? Nah, itu tadi tugasnya panitia. Oh, malam ini begini,
malam ini begini, malam ini setengah jam. Subhanallah. Nah, kalau nggak bisa dengan dana, tidak bisa menyumbang dalam bentuk biaya, kan masih ada tenaga ini. Setengah jam saja kan nggak akan berpengaruh pada tenaga, nggak akan berkurang lah insya Allah. Nah, apalagi nanti kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada di antara kita itu yang kalau malam bingung mau ngapain, ya kan? Susah tidur juga, udah gabung aja kerja bakti. Tadi saya tanyakan, alhamdulillah sudah jalan, jazakumullah khairan. Jangan sia-siakan itu kesempatan untuk bertahun. Berpikirnya jangan hanya saya. Cuma lihat, wih cepat ya tukang kerja ya, gitu aja. Coba pasang tangan di belakang begini. Tukangnya siapa? Besok kalau selesai biar kerja dipunya anak rumah. Nanti keliling-keliling. Wih, baru 3 hari sudah dipasang keramiknya sampai begini. Ya pertanyaannya, sudah 3 hari dipasang, saya selama ini 3 hari mau kemana? Di mana? Harusnya kan begitu. Jangan, sekali lagi jangan berpikir sudah ada tukang dan tukang itu dibayar. Tapi berpikir ini pahala ini. Ini pahala. Bagaimana seorang nenek-nenek tua, ya kan? Seorang nenek-nenek tua yang ketika mendengar ada pembangunan masjid di kotanya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sam'ani rahimahullah, beliau menceritakan bahwa ada ajuzan ja'at lirraisi Abi Ali Al-Mani'i wa huwa yabni Jami' An-Naisabur. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah jilid 4 halaman 300. Ada seorang nenek-nenek tua itu datang menemui gubernur Naisabur. Naisabur ya sekarang daerah Iran lah ya. Waktu itu ada pembangunan masjid jami, masjid raya. Nenek tua itu nggak mau ketinggalan. Nenek tua tenaga nggak bisa. Oh nenek tua nggak bisa apa-apa. Uang nggak punya. Tapi hatinya itu meronta-ronta itu. Ada pintu surga dibuka kok nggak masuk. Ada kesempatan mendapatkan amalan yang pahalanya mengalir kok tidak diambil. Itu meronta-ronta hatinya itu. Bisa apa sih? Datang wa ma'a thawbun yusawi nisfa dinarin. Itu datang bawa kain. Kain buat apa? Nutupi semen. Untuk alas makan tukang. Bukan kain. Dibawa. Wa qalat, kata nenek tua itu, sami'tu annaka tabnil jami'a fa aradtu an yakuna li fin nafaqatil mubarakati atharun. Nenek tua itu menemui sang gubernur Abu Ali. Wahai gubernur, saya dengar Anda sekarang sedang membangun masjid jami. Saya juga ingin punya andil walaupun sedikit donasi pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan berkah. Apa itu bentuk bantuannya? Selembar kain. Saya punyanya cuma kain ini. Saya cuma punya kain. Saya punya itu cuma kain ini. Gak punya uang. Nenek-nenek tua gak ada tenaga. Gubernur Abu Ali da'a khazinahu wastahdara alfa dinarin washtara biha minha thawba wa sallama al-mablagha ilaiha thumma qabada minha al-khazin ath-thawba. Akhirnya uang kain itu dibeli oleh gubernur. Sebenarnya nilai kain itu setengah dinar, tapi dibeli 1000 dinar. Membantu sang nenek tua tadi yang ingin sekali ikut andil dalam proses pembangunan masjid. Punyanya cuma selembar kain, nilainya setengah dinar, tapi apresiasi dari gubernur dibeli 1000 dinar. Berapa kali lipat itu? Antum yang hitung, nanti ana yang sebut. Dibeli, dikasih
1000 dinar itu diserahkan untuk sumbangan donasi. Kemudian gubernur itu mengatakan, anfik hadhil alf minha fi bina'il masjid. Ya. Pokoknya uang 1000 dinar ini digunakan untuk melanjutkan pembangunan masjid. Itu pesan dari sang nenek tua. Wa qala, dan berpesan kepada orang kepercayaannya, wahfaz hadha thawba likafani alqallaha fihi. Kamu jaga baik-baik kain ini ya, saya ulangi. Kamu jaga baik-baik kain ini. Besok kalau saya meninggal dunia, saya ingin dikafani dengan kain ini. Saya ingin bertemu dengan Allah dengan kain kafan ini. Tapi yang menjadi fokus kita adalah itu semangatnya seorang nenek tua, tidak mau ketinggalan. Saya yakin kita bisalah lebih dari seorang nenek tua itu. Bisa. Karena apa yang diberikan, apa yang disumbangkan di dunia, itu kan sesungguh dan hakikatnya untuk kepentingan kita sendiri pada hari kiamat nanti. Bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Besok pada hari kiamat, di hari penghakiman, hari perhitungan amal perbuatan baik dan buruknya, tiap-tiap orang itu akan menunggu gilirannya. Menunggu di mana dia? Padang mahsyar. Panas yang luar biasa. Menunggu di mana dia? Nabi Muhammad mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Orang yang senang bersedekah itu akan menunggu berteduh di naungan sedekah yang dia berikan semasa hidupnya. Dia menunggu di bawah teduhnya sedekah itu, di bawah naungan sedekahnya, sampai selesai penghakiman dan penghitungan amal perbuatan manusia. Maka beruntunglah, berbahagialah mereka yang masih berkesempatan diberi waktu oleh Allah di dunia. Dia bersedekah, dia berinfak semampunya. Karena sesungguhnya ketika dia berinfak, dia bersedekah, dia sedang mempersiapkan masa depannya di hari kiamat. Naungan di atasnya. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini namanya Marthad ibnu Abdillah Abul Khair. Marthad ibnu Abdillah Abul Khair. Disebutkan dalam biografinya, wa kana la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah walau basalah. Abul Khair ini setelah mendengar hadis yang kita baca tadi, karena beliau termasuk yang meriwayatkan, sejak saat itu tiap hari sedekah. Tidak pernah satu hari terlewat tanpa sedekah. Itu Abul Khair. Setelah mendengar hadis ini, tiap hari sedekah. Walau ka'kah, walau basalah. Meskipun sedekah yang dia berikan itu satu siung bawang, satu biji tomat, kepingan roti kering, yang penting tiap hari sedekah. Jadi termotivasi dan seolah-olah mendapat semangat yang tinggi setelah meriwayatkan hadis ini. Jadi dia bayangkan sedekah infak itu ya untuk nanti di padang mahsyar, menunggu, karena proses menunggu itu kan panjang dan lama. Padahal panas sekali, matahari didekatkan. Jadi dia ingin dari sekarang mempersiapkan tempat berteduh itu pada hari kiamat. Itu sahabat
Uqbah bin Amir yang meriwayatkan, diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Itu perlu kita tiru juga kan. Jadi yang namanya infak dan sedekah itu kan tidak mesti banyak dan tidak harus besar. Bisa semen 1 sak, semen setengah sak, bisa paku, bisa kayu, bisa papan cor, bisa kawat bendrat, bisa palu, bisa tang, bisa obeng. Apalagi kalau panitia sudah membuat list, list kerja bakti malam ini Ahad, malam Senin tanggal 11 September 2022 setelah sholat Isya. 1, ya kan, mencabut paku. 2, memindahkan pasir. 3, ya kan, mengumpulkan kayu-kayu. Sudah setengah jam selesai. Besok lagi. Akhirnya ketahuan, oh sedang butuh catut ini, ya. Sedang butuh apa? Catut itu apa? Hah? Linggis? Bukan yang begini nih, apa? Untuk cabut-cabut paku ini. Apa? Ya catut itu, catut. Hah? Tang buaya. Ini begini nih. Ini untuk cabut-cabut paku ini. Itu sudah. Sudah dia beli paling berapa? 20.000, 25.000, 30.000, tapi bisa dipakai terus menerus kan. Udah, oh cabut-cabut paku ini, beli kan itu. Terus dikasihkan. Jangan mana ini ditapung catut ini. Ya Allah. Sudah pokoknya bukan merasa kehilangan, justru senang ketika dipakai orang itu. Sudah, besok beli lagi. Bisanya catut. Kalau bisanya semen 100 sak, ya semen 100 sak, ya kan? Bisanya catut, bisanya paku. Tapi itulah kadang-kadang bahkan seringkali kita itu merasa terganggu. Ketika ada pengumuman tahun, ketika ada ajakan-ajakan untuk kerja bakti, kita yang merasa, aduh, kerja bakti lagi ya, Ini kalau orang ini yang maju sudah pegang mikrofon, itu pasti Ikhwan besok kerja bakti dulu. Kan itu saja orangnya. Coba kalau orang itu nggak ada yang ngomong kan? Ya bersyukurlah kita punya orang seperti itu. Ana tidak tahu orang yang itu siapa di sini. Ya. Dan Ana nggak usah tahu, jangan tahu. Nanti malah repot nanti, ya kan? Ya kan kalau di tempat Ana di sana ada namanya Pak Win Abdul Husain, ya. Perawat di rumah sakit umum daerah. Itu kalau sudah ketemu buka grup itu kalau sudah beliau yang WA, ini pasti ajakan tahun ini. Pengumuman sekarang sedang dibutuhkan keran 10 biji. Siapa yang mau menyumbang? Silakan. Japri, hamba Allah 2, hamba Allah 3. Alhamdulillah sudah tercukupi. Belum selesai malam ini nih. Karena sudah tercukupi tadi ada lagi ya, mohon informasinya siapa yang mau yang siap besok pagi ngecor butuh 10 orang tenaga. Orang itu di Katumpun Tampa namanya Pak Win itu. Kadang kita merasa ini orang nanti habis taklim selesai ikhwan-ikhwan kumpul sambil tunggu azan isya atau qomat, antua jalan pelan-pelan malu-malu, afwan ikhwan-ikhwan ya. Ini karena besok ada melanjutkan kegiatan ngecor, jadi kita perlu untuk angkat semen dan pasir. Mungkin malam ini setelah sholat isya kita sama-sama. Orang itu lagi. Jadi kalau sudah orang itu pasti itu. Pasti ajakan tahun. Anak yakin di sini ada orang itu. Yakin. Tapi jangan kasih tahu anak, nanti anak malah gak enak sama orang itu. Alhamdulillah, kita nggak usah merasa terganggu lah. Alhamdulillah kita punya orang seperti itu, ya kan? Yang sabar mengingatkan. Dipikir jadi orang seperti itu enak. Itu korban perasaan.
Ana suarakan suara orang itu ya. Itu korban perasaan, malu dia itu malu. Mengingatkan terus. Itu pipi itu kayak tebal. Untuk mengingatkan ngajak-ngajak ta'awun itu. Enggak enak hati. Tapi alhamdulillah ada orang seperti itu. Kalau tidak ada kan siapa yang mau mengumumkan? Oh, kadang yang lain antum saja. Sudah ketemu sama-sama, mikrofon cuma satu. Sudah baku angkat, sudah bertengkar, akhirnya sampai ikhwan bubar, nggak ada yang maju. Bersyukurlah kita punya orang seperti itu. Tapi memang kita beda ya. Tadi sudah di depan dikatakan nggak bisa lah dibandingkan, seujung kukunya pun tidak. Coba lihat sahabat Nabi, namanya Hakim bin Hizam, ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma asbahtu sabahan qat fara'aitu bi fina'i talib hajatin qad dhaqa biha dhar'an faqadaituha illa kanat minan ni'amil lati ahmadullaha 'alaiha wala asbahtu sabahan lam ara bi fina'i talib hajatin illa kana dzalika minal masaibil lati as'alullaha al-ajra 'alaiha. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Ini semangatnya sahabat Hakim bin Hizam dan sahabat-sahabat yang lain juga tentu. Beliau mengatakan, tidaklah suatu pagi tiba di halaman rumahku ada orang datang meminta bantuan. Saya bantu dia semampu saya, kecuali saya berkeyakinan bahwa itulah karunia nikmat yang Allah kirim buat saya hari itu. Tidaklah suatu pagi di halaman rumah tidak ada orang yang datang minta bantuan. Sampai sore nggak ada orang datang minta tolong. Melainkan saya beranggapan bahwa hari itu adalah musibah besar saya alami. Itu cara pandangnya sudah berbeda, ya kan? Jadi kalau ada ajakan untuk ta'awun, nikmat. Tapi kalau hari ini nggak ada ta'awun kah? Nah itu harusnya gitu. Atau dibuat jingle kah, atau moto atau slogan kah, dibuat ada ta'awun kah? Nah, ya kan? Ada ta'awun kah hari ini? Bukan rapatkan barisan kan? Ada ta'awun kah hari ini? Kan itu. Biar itu orang itu yang ngumumkan tuh. Ada ta'awun kah hari ini? Ada. Ta'awunnya ini. Jadi jangan merasa terganggu, jangan merasa berat, jangan merasa bagaimana. Atau kemudian dibisukan. Tahu dibisukan nggak sih? Itu pesannya orang-orang tertentu itu dibisukan. Jadi kalau masuk dia nggak bunyi, langsung masuk di arsip. Kenapa? Sudah merasa terganggu dengan ajakan-ajakan berbuat baik itu. Kalau kita menolak ajakan-ajakan berbuat baik, kalau kita merasa terbebani dengan ajakan-ajakan berbuat baik, terus yang kita cari apa? Ajakan-ajakan berbuat jelek. Alhamdulillah kita punya teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak untuk berbuat baik, mengumumkan hal-hal yang baik. Sahabat Hakim bin Hizam coba, itu beliau berkeyakinan kalau hari itu tidak menolong orang, tidak membantu, musibah besar. Nah, tapi kalau kita kan beda, orang datang, astagfirullah, siapa lagi itu? Ya kan? Ketuk-ketuk pintu, intip sedikit dari dalam. Orang ini lagi, pasti dia datang cari utang ini. Alhamdulillah, Allah kirim itu tanpa kita bersusah payah mencari. Kebaikan itu Allah mudahkan sampai di depan kita tanpa bersusah payah kita menemukan, tinggal berbuat baik. Nah, hal-hal yang seperti ini penting, ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Yang terpenting adalah bagaimana kita tidak ketinggalan lah, intinya begitu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk semuanya. Nah, termasuk juga berlaku untuk kaum wanita, para ummahat, kaum istri. Semangati suaminya, semangati itu. Nah, jangan kakak, jangan abi. Kato masih butuh itu. Bukan sudah. Iya, bismillah. Allah akan ganti. Wanita di zaman sekarang nggak bisa disamakan dengan wanita zaman para sahabat, sebagaimana kita juga nggak bisa disamakan dengan para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, itu bercerita anna Umma Sulaimin ittakhadat khanjaran yauma Hunain. Faqala Abu Talha ya Rasulullah hadhihi Ummu Sulaim ma'ah khanjar. Itu pada waktu perang Hunain, Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik itu terlihat bawa pisau. Bukan pisau dapur, bukan pisau potong roti, khanjar, belati. Pada perang Hunain, Abu Talha, bapak sambungnya sahabat Anas, suami dari Ummu Sulaim, itu kemudian melapor, Rasulullah, ini nih Ummu Sulaim kemana-mana bawa pisau belati. Faqalat ya Rasulullah indana minni musyrikun bakartu bihi batlah. Dan itu sambil pegang belatinya, Rasulullah, saya bawa pisau belati ini, ada orang musyrik datang mendekat, saya robek perutnya. Lah ini cuma ditinggal suaminya kerja bakti setengah jam, jangan kakak, jangan lama-lama baru 1 jam selesai kerja bakti, setengah jam ternyata masih nanggung, lanjut 45 menit. Kasih keringat begini sudah tinit. Katanya setengah jam. Ya, sudah ditagih sama istri nih. Sudah begitu suaminya takut lagi. Afwan, Anda pulang duluan, Kenapa takut? Itu kan berbuat baik. Bila perlu untuk menjaga kepercayaan, foto sedikit, krik. Baru selesai kerja bakti. Nggak apa-apa suami istri kok berkomunikasi. Bukan itu riak namanya, bukan, ini fungsinya untuk komunikasi. Dan kita harus didik istri-istri kita seperti itu. Sebagai istri yang mendorong, sebagai istri yang menyemangati. Tapi ternyata dinamika kehidupan macam-macam, ya kan? Ada yang suaminya semangat, istrinya tidak. Ada yang istrinya semangat, suaminya tidak, ya kan? Ada yang istri, kakak berangkat, capek. Ya Allah, abi. Berangkat nanti anak pijit. Pusing. Sudah minum obat dulu. Kaki ada rasa bagaimana? Ambilkan salompas apa segala macam, pasang ini. Sudah berangkat. Mungkin dong sudah selesai itu. Sing jadi paling cari-cari alasan nih. Itu ada yang suaminya semangat, istrinya tidak. Istrinya semangat, suami tidak. Ada yang sama-sama semangat, ya kan? Suaminya semangat, istrinya memberi semangat. Ada yang klop sama-sama nggak semangat. Ya. Gitu. Ada ajakan kerja bakti, suami pulang habis sholat isya. Padahal kerja bakti kan pada sholat isya ini setengah jam sajalah. Itu 1 tahun tuh kalau dikonversi, dihitung, diakumulasi setengah jam kali 365 hari, ya kan, kali kerjaan sedikit itu hasilnya menjadi bukit besar. Dari sedikit jadi bukit. Nabi sholat isya salam, saya mau zikir langsung pulang. Daripada nanti dapat tahan, pulang. Ada ajakan kerja bakti tapi kepala pusing. Oh iya, nanti jangan berangkat, nanti tambah pusing. Ya sama-sama nggak semangat ini, ya kan? Sudah sini tidur saja suamiku, sudah tidur. Kan itu. Insya Allah ada kesempatan yang lain. Ya, padahal waktu habis. Kalau sudah waktu habis, amal saleh nggak bisa dikerjakan, baru andaikan saya bisa dikembalikan lagi ke dunia. Andaikan saya bisa hidup lagi, kanlah nggak mungkin bisa. Waktu sudah habis. Sudah nggak bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan ada yang tersinggung deh. Itu kan sangat wanita.